5 U pangkat. Oke, untuk sekarang kita coba latihan turunan fungsi untuk fungsi kombinasi, fungsi komposisi ya. Nah, ini ada beberapa contoh yang sederhana, coba kita selesaikan. Ayo kita punya sekarang Y sama dengan 1 ditambah X pangkat 15. Nah, seperti biasa pertanyaan yang selalu kita harus tanyakan, kira-kira yang membuat kita bingung itu yang mana? Nah, jadi biasanya yang membuat kita bingung itu yang selalu berada di dalam kurung kan? Nah, yang berada di dalam kurung itu ini. Nah, berarti kita sekarang memisalkan ya, kita misalkan. Nah, apa yang kita misalkan? Ya, misalkan 1 ditambah X ini itu sama dengan U. Ya, U. Berarti kalau kita sekarang punya 1 ditambah X ini adalah U, maka turunan dari U itu berarti apa? Diferensial atau turunan U terhadap variabel X. Kenapa? Karena si U ini ya, fungsi U ini memiliki variabel X. Nah, berarti turunan U terhadap variabel X itu sekarang apa? Turunannya 1, 0. Turunannya X berarti 1 tambah 0, 1. Ya. Nah, berarti turunannya adalah 1. Itu adalah du dx. Nah, kalau tadi yang 1 tambah X ini kita misalkan dengan U, maka fungsi Y kita di awal tadi yang menjadi soal itu berarti sekarang berubah menjadi U pangkat 15. Nah, jadi kita sekarang punya fungsi Y yang ini sama dengan ya, ini sama dengan, saya layar ada kesalahan. Nah, jadi kita sekarang punya fungsi Y yang memiliki variabel U, sehingga kalau kita ingin mencari turunan Y, berarti kita mencari turunan Y terhadap variabel U. Nah, jadi kalau kita turunkan U pangkat 15, berarti kita punya turunannya apa? 15 ditambah 15, sorry. Ini 15 tulis di sini saja ya. 15 U pangkat 14. Nah, ini tadi turunannya ini adalah 1. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya tadi apa? Yang menjadi pertanyaannya itu adalah D per dx. Kenapa? Karena kita diminta cari di soalnya Y ini turunan dari Y, sedangkan si Y ini sendiri variabel yang dia miliki adalah variabel X. Nah, berarti turunan Y terhadap variabel X-nya itu tidak lain dan tidak bukan, itu bisa kita dapatkan dari yang kita miliki. YDU, berarti kalau kita mau mencari dy dx, berarti kita kalikan antara dy du dikali dengan du dx. Nah, du-nya apa? Du-nya adalah 15 U pangkat 14 dikali dengan du dx-nya 1. Berarti 15 U pangkat 14. Nah, sekarang kita ganti U-nya dengan yang di awal kita memisalkan. U-nya adalah, berarti di sini menjadi 1 ditambah X berpangkat
14. Nah, jadi ini adalah turunan Y terhadap X. Ya, oke. Itu yang nomor 1. Selanjutnya sama seperti nomor 1 tadi, ya, yang ada di dalam kurung. Kita apakan? Kita misalkan, ya, kita misalkan jadi kita misalkan U-nya itu sama dengan sekarang adalah 7 ditambah X. 7 ditambah X. Berarti kita bisa cari DU dx, ya, turunan U terhadap variabel X. Berarti turunannya 1. Nah, berarti Y kita sekarang itu berubah menjadi U berpangkat 5. Sehingga kalau kita mau mencari turunan Y, kita turunkan terhadap variabel U, ya, variabel U. Berarti turunan ini apa? Turunannya adalah 5 U pangkat 4. Nah, berarti kalau kita ingin mencari turunan dari Y terhadap variabel X, turunan terhadap turunan Y terhadap variabel X tidak lain dan tidak bukan itu adalah DY DU dikali dengan DU dx. Berarti kita masukkan DY DU-nya adalah ini 5 U pangkat 4 dikali dengan 1. Hasilnya 5 U pangkat 4. U-nya sendiri itu kita substitusi dari yang kita misalkan tadi. Nah, yang kita misalkan tadi kan adalah U-nya adalah 7 ditambah X pangkat 4. Jadi inilah yang kita cari DY dx. Gitu ya. Oke. Next, untuk soal yang ketiga, saya harap ini sudah kalian bisa kerjakan ya secara lancar. Seperti biasa, kita misalkan U-nya sama dengan yang ada di dalam kurung, sehingga turunan U terhadap X. Kita dapatkan apa? Ini turunannya 0, kemudian min 2X turunannya min 2. Berarti DU dx-nya adalah minus 2. Oke. Nah, berarti Y kita sekarang berubah menjadi U pangkat 5. Sehingga turunan Y terhadap variabel U itu adalah 5U pangkat 4. Nah, berarti kalau kita ingin mencari turunan Y terhadap variabel X, maka kita dapatkan dari hasil kali antara DY DU dengan DU dx. DY DU-nya apa? DY DU-nya adalah 5U pangkat 4 dikali minus 2. Ya, DY DU itu adalah minus 2. Nah, berarti 5 kali minus 2 langsung bisa kita min 10 U pangkat 4. Kita ganti U-nya menjadi dalam kurung U-nya itu yang ini ya. Nih. Berarti kita ganti dengan 3 kurang 2X pangkat 4. Itulah DY dx-nya. Tuh, ya, nomor 3. Kemudian yang nomor 4. Nah, yang nomor 4 ternyata yang di dalam kurungnya itu merupakan polinomial atau fungsi kuadrat ya, karena pangkat 2 paling tinggi. Jadi seperti biasa. Kita misalkan dulu. Misalkan dengan U. Kita misalkan dengan U. Berarti 4 ditambah 2X kuadrat. Nah,
berarti kita cari turunan U terhadap variabel X-nya itu adalah 4. Turunannya 0 ditambah 2X kuadrat, turunannya berarti 2 kali 2, 4. X pangkat 2 kurang 1. Pangkatnya 2 dikurang 1. Ya, 1. Kita enggak usah tulis ya. Ini berarti. Kemudian untuk selanjutnya berarti kita punya fungsi Y yang berubah menjadi Y sama dengan U pangkat 7. Nah, kalau kita mau mencari turunan Y terhadap variabel U-nya, kita dapatkan apa? 7U pangkat 6. Berarti untuk dy per dx-nya kita kalikan antara dy du dengan du per dx. Dikali dengan 4x. Nah, 7 dengan 4 bisa kita kalikan langsung ya, berarti 28 U pangkat 6 kali X. Nah, punya kita ganti dengan apa? Yang sudah kita misalkan di awal tadi yang ini. Berarti 4 ditambah 2X pangkat 2 pangkat 6. Ini 6 ya, 6 kali X. Nah, berarti dy dx-nya ada 28x. Jadi x-nya kita majukan ke depan kali 4 tambah 2x kuadrat pangkat 6. Itu dia ya. Oke, ini nomor 4. Lanjut kita ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini sekarang kita punya berarti apa? Kita misalkan U-nya itu sekarang adalah X pangkat 3 kurang 2X kuadrat tambah 3X ditambah 1. Nah, berarti turunan U terhadap variabel X itu adalah 3X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 3. Nah, berarti Y kita sekarang berubah menjadi U berpangkat 11. Berarti turunan Y terhadap variabel U-nya itu adalah 11U pangkat 10. Nah, ini berarti turunan Y terhadap variabel X itu adalah turunan Y terhadap variabel U dikali dengan turunan U terhadap variabel X. DY/DU-nya apa? DY/DU-nya adalah 11 U pangkat 10 dikali dengan 3X kuadrat kurang 4X ditambah 3. Nah, kita ganti U-nya. Kita ganti U-nya. Berarti kita akan dapatkan 11 kali X pangkat 3 kurang 2X kuadrat ditambah 3X ditambah 1 kali pangkat 10 ya. Pangkat 10 di sini pangkatnya 10 kali 3X kuadrat kurang 4X ditambah 3. Nah, berarti inilah yang menjadi dy dx-nya. Itu yang nomor 5. Next, selanjutnya yang nomor 6. Nah, yang nomor 6 ini kita punya sekarang bentuk U per V ya. Nah, sekarang kita misalkan dulu seperti biasa. Yang membuat kita susah itu adalah yang di dalam kurung. Jadi kita sama dengan X ditambah 3. Berarti turunan U terhadap X itu sama dengan 1.
Nah, berarti Y kita sekarang itu adalah 1 per U pangkat 5 atau U pangkat minus 5. Berarti turunannya apa? Turunannya Y terhadap variabel U itu adalah minus 5U pangkat minus 6. Nah, di sini minus 6 karena apa? Karena minus 5 dikurangi 1. Minus 5 kurang 1 ya minus 6. Nah, berarti kita punya Y. Turunan Y sekarang atau kita tulisnya dy per dx itu sama dengan dy per du kali du per dx. Nah, dy du-nya apa? Berarti minus 5U pangkat minus 6 dikali dengan 1. Nah, berarti ubah U-nya adalah X ditambah 3 pangkat minus 6. Nah, ini kalau kita mau tulis yang lebih cantik itu kita bisa tulisnya gini, minus 5 per, karena di sini minus 6 jadi kita jadikan penyebut ya, X